Ya, ini teman-teman buat narasumber kita di sharing session hari ini itu Dr. Arini Retno Palupi, lahirnya di Jakarta, sekarang juga tinggalnya di Tangerang ya. Nah, sekarang ini kesibukan dari Dr. Arini itu kerja di ACT Primary Health Clinic. Selain itu, beliau juga kerja di Klinik Kesehatan Mulia Medika dan RS Mekarsari Bekasi. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya, kerelawanan ya, dari Dr. Arini. Saya bacakan di tahun 2014 itu Dr. Arini ikut tim medis di Banjir Bandang Jakarta ya, Dok ya? Benar ya? Iya, benar, Dok. Dan di Babelan Bekasi ya, Dok ya? Terus 2018 ini Dr. Arini sebagai tim dokter di Asmat Papua ya, Dok ya? Ya, sebagai relawan medis. Benar ya? Relawan medis. Waktu itu saat itu kasus. Apanya? Oh, kumpul. Ya. Oh, terus di tahun yang sama Dr. Arini juga berangkat ke Rohingya, Bangladesh. Dok, ngapain Dok di sana, Dok? Jauh bener. Sama sebagai relawan medis juga waktu itu. Relawan. Kegiatannya ngapain di sana, Dok? Menolong pengungsi-pengungsi di Rohingya. Pengungsi ya. Etnis Rohingya yang ada di Bangladesh gitu maksudnya. Oh, ya. Aman ya, Dok? Dokternya? Alhamdulillah aman sih. Tapi kondisinya di sana gimana, Dok, waktu itu? Ya, kondisinya saat itu memang cukup menyedihkan ya di Rohingya itu. Pada saat saya datang, kami kegiatannya tiap hari kita membangun klinik yang stay gitu, sama kita bikin field clinic, yaitu kita berkunjung ke camp-camp pengungsian yang jauh letaknya dari klinik kita. Jadi kita ya bikin mobile clinic tiap hari keliling gitu, karena banyak dari mereka anak-anak terutama yang ya macam-macam ya sakitnya, dan mereka tuh jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi kita hadir langsung ke mereka, ke tengah-tengah mereka. Kita ada dokter, ada perawat juga, kemudian ada kita bawa peralatan medis dan obat-obatan. Jadi kita langsung obatin di sana di lokasi camp pengungsian. Gimana, Dok? Suaranya Dokter Rara nggak kedengeran? Jadi ada keterbatasan ya? Iya, di sana memang kasihan banget karena kan higienitas jauh banget dari kata higienis ya. Karena memang mereka berada di satu tenda pengungsian itu bisa diisi oleh 10 kakak yang mungkin bisa ya berisi 10 keluarga ya dengan anak-anaknya, jadi ramai banget dengan alasnya di tanah, kemudian tendanya tuh cuma kayak dari terpal gitu, kemudian air juga sangat sulit di sana, kemudian WC-WC-nya sanitasinya buruk banget, jadi emang ya banyak banget pasti penyakit yang terjangkit di sana. Miris ya, Dok ya. Ini di 2009 juga sempat ke Riau ya, Dok ya. Kabut ya, Dok ya, waktu itu. Kabut asap Riau kemarin. Iya. Banyak ya pengalaman dari Dokter Arini ya. Saya jadi iri ini. Ya, kita langsung ke pemaparan aja ya, Dok ya. Oke. Jadi saya serahkan ke Dokter Arini ya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Rara dari Makassar, jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dermawan semuanya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk DM11 dan Aksi Cepat Tanggap yang telah mengakomodir acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Arini Retno Palupi. Izinkan saya pada hari ini untuk meneruskan informasi yang saya peroleh dan saya himpun dari guru-guru, dari jurnal-jurnal kedokteran, dan juga dari pengalaman klinis yang saya dapatkan kepada sahabat dermawan semuanya. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang new normal versus herd immunity. Lanjut, slide. Ya, sebagai pendahuluan,
agenda kita pembahasan pada hari ini, yang pertama nanti di pendahuluan saya akan membahas sedikit background tentang peta sebaran COVID-19 di Indonesia dan juga sedikit pembahasan singkat mengenai COVID-19, karena nanti akan berhubungan dengan materi utama kita, yaitu tentang herd immunity, kemudian tentang new normal, dan terakhir adalah kesimpulannya. Lanjut. Ya, ini sebagai pendahuluan, bisa dilihat di slide bahwa ini merupakan peta sebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, yang datanya ini saya dapatkan dari situs resmi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID, www.covid19.go.id, yang saya akses kemarin tanggal 4 Juni 2020 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dari data terakhir yang saya dapatkan, kasus terkonfirmasi totalnya ada 28.223. Dengan penambahan kasus baru yang terkonfirmasi ada 684 kasus. Kemudian dalam perawatan ada 18.129 dari kasus terkonfirmasi, jadi 64,2% dari kasus terkonfirmasi. Kemudian kasus sembuh ada 8.406, jadi prosentasenya ada 29,8% dari kasus terkonfirmasi. Dan yang meninggal ada 1.698, jadi sekitar 6% dari kasus terkonfirmasi. Dan kita bisa lihat di grafik itu menunjukkan kasus konfirmasi ya, terkonfirmasi dari COVID-19. Kita bisa lihat grafiknya itu masih sangat naik turun, walaupun sih memang puncak tertingginya itu ada di sekitar bulan Mei ya. Bulan Mei 21 sampai 25 itu ada di tertingginya, mulai turun, tapi kemudian naik lagi, naik turun, dan sekarang tuh di Juni tanggal 2 mulai turun, tapi naik-naik lagi, sampai terakhir kemarin tanggal 4 Juni di 684 kasus. Jadi kurvanya itu cenderung masih tampak naik ya, belum terlihat cenderung melandai turun gitu. Lanjut. Nah, ini ya slide ini menjelaskan tentang perkembangan kasus per harinya. Jadi di grafik gabungannya, yang garis yang warna merah yang paling bawah itu menunjukkan kasus yang meninggal, kemudian yang berada di tengah, yang warna hijau itu menunjukkan kasus sembuh, kemudian yang paling atas grafik yang warna biru itu menunjukkan kasus yang terkonfirmasi. Jadi bisa dilihat trennya, memang masih cenderung meningkat, belum tampak adanya melandai turun ke bawah. Lanjut. Nah, sekarang kan mulai gencar diperbincangkan mengenai herd immunity, kemudian dengan new normal di berbagai media gitu ya. Banyak orang yang mungkin berasumsi apakah ini sebenarnya dua hal yang sama atau berhubungan atau bagaimana. Jadi sebenarnya dua hal ini merupakan memiliki pengertian yang berbeda. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Lanjut. Tapi sebelum kita sampai di herd immunity dengan new normalnya, saya pengen bahas singkat dulu tentang respon imun tubuh kita terhadap infeksi dari SARS-CoV-2. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar ya, mungkin di sini teman-teman yang hadir juga banyak dari tenaga medis ya. Saya jelaskan secara singkat aja. Jadi ketika SARS-CoV-2 itu masuk dan menginfeksi seseorang, jadi dia masuk terutama itu akan menempel pada saluran pernafasan. Secara sederhana, saluran pernafasan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Di mana saluran pernafasan atas itu dimulai dari hidung hingga ke percabangan kedua paru. Dan saluran pernafasan bawah itu di paru-parunya itu sendiri. Nah, saat kita bernafas, kita kan menghirup udara ya, dan saluran nafas itu hanya sebagai tempat mengalirnya udara. Tapi proses difusi atau proses pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya, jadi proses bernafasnya itu sendiri, itu terjadi di paru-parunya, yaitu di alveolus. Itu teman-teman bisa lihat gambarnya di ujung paru-parunya, diperbesar, itu adalah alveolus, yang kayak anggur itu. Nah, di situ adalah tempat proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, saat kita terinfeksi dari SARS-CoV-2, jadi yang saya maksud SARS-CoV-2 adalah SARS coronavirus tipe 2 ya, yang warna hijau itu.
ketika dia menginfeksi masuk menempel pada saluran nafas atas, biasanya dia menimbulkan gejala yang cukup ringan, umumnya seperti batuk pilek biasa. Nah, yang berbahaya itu apabila dia SARS-CoV-2-nya terus masuk ke bawah, menempel pada saluran pernafasan di bagian bawah, yaitu di alveolus. Dan kemudian dia menimbulkan suatu respon peradangan. Suatu respon peradangan di paru-paru itu kita kenal dengan namanya pneumonia. Walaupun pneumonia itu nanti ada derajatnya lagi, ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang berat itu yang berbahaya. Jadi saat terjadi suatu pneumonia yang berat itu ada suatu respon peradangan yang luar biasa, yang luas, dan menyebabkan rusaknya jaringan paru yang cukup luas. Jadi itu bisa dilihat ya di gambar pneumonia lung itu. Jadi si sel kantung-kantung udaranya itu berisi oleh sel-sel radang yang penuh, sehingga dia mengganggu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu yang menyebabkan seseorang pasien mengalami sesak nafas berat. Gitu. Lanjut. Nah, di slide ini dijelaskan lebih detail lagi di dalam keadaan di dalam alveolus tadi. Jadi itu kan ada dua gambar ya, gambar yang kanan dengan yang kiri. Gambar yang kanan itu yang ada kotak hijau di bawahnya, itu menjelaskan tentang respon imun tubuh normal. Jadi biasanya ini adalah pada orang-orang yang sehat, usia produktif, yang tidak punya penyakit penyerta, itu bisa terjadi respon imun tubuh yang seperti yang di kanan ini, yaitu saat virus masuk ke dalam tubuh, kemudian dia menempel dalam sel tubuh, dan dia akan menstimulasi serangkaian proses respon imunitas yang dimediasi oleh sel-sel ada kita kenal dengan sel T dan sel B dan sebagainya. Pokoknya dia sebagai antibodi yang spesifik terhadap untuk melawan virus ini. Nah, nanti antibodi ini akan mengenali virus dan membunuh virus ini sehingga menyebabkan seseorang tidak sampai menderita sakit berat, atau bisa juga seseorang mungkin yang dikenal dengan OTG, orang tanpa gejala. Karena respon imun tubuhnya bagus dan bisa mengakomodir si virus ini. Nah, pada gambar yang sebelah kiri yang ada kotak merah di bawahnya itu menunjukkan gambar suatu disfungsi respon imun, yaitu saat virus masuk itu yang terjadi adalah badai sitokin. Apa itu badai sitokin? Itu bisa dilihat ya di gambarnya ada sitokin storm gitu ya. Jadi badai sitokin yaitu suatu respon peradangan yang sistemik dan tidak terkontrol akibat adanya pelepasan dari sel-sel radang yang diproduksi tubuh dalam jumlah yang sangat besar. Ya di situ ada macam-macam tuh anggotanya, ada interleukin 6, ada interferon gamma, dan sebagainya itu ya. Jadi, kalau secara makroskopik tuh, kita lihatnya kayak lendir, diproduksi lendir yang sangat banyak gitu. Dan akhirnya itu menyebabkan, sel-sel radang itu menyebabkan suatu kerusakan paru yang luas, dan menyebabkan suatu keadaan kegagalan nafas gitu, karena terganggunya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini. Dan bisa berujung pada suatu keadaan yang namanya kita sebut dengan ARDS gitu, acute respiratory distress syndrome, yang bisa dapat menyebabkan kematian gitu. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah membahas latar belakangnya dulu ya tentang peta sebarannya tadi, kemudian bagaimana respon imun tubuh kita terhadap infeksi SARS-CoV-2 ini. Nah, sekarang yang kita masuk ke pembahasan tentang herd immunity yang sekarang sedang marak dibicarakan. Jadi, apa sih herd immunity? Herd immunity itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kekebalan pada suatu kelompok masyarakat atau komunitas terhadap suatu penyakit menular karena sebagian besar dari masyarakat sudah terpapar dari penyakit tersebut. Kalau pada tingkat individu disebutnya dengan adaptive immunity. Nah, ini dapat dicapai pembentukannya melalui dua cara, yaitu yang pertama, cara alami. Cara alami itu jadi seseorang terpapar penyakit secara langsung, sehingga tubuhnya merespon dan membentuk suatu sistem antibodi, kemudian seseorang tersebut sembuh dari penyakit, dan di tubuhnya sudah mengandung antibodi, jadi terbentuk satu sistem kekebalan tubuh yang kita sebut dengan imun. Seseorang tersebut dikatakan imun.
Nah, cara kedua bisa didapatkan melalui cara buatan, yaitu seseorang sengaja dipaparkan, sengaja dimasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, yang kita kenal dengan istilahnya adalah vaksinasi atau imunisasi gitu. Supaya tujuannya apa? Tubuh ini bisa membentuk antibodi dan akhirnya ujung-ujungnya tubuh juga bisa membentuk suatu kekebalan atau imunitas gitu. Lanjut. Nah, jadi herd immunity itu sebenarnya merupakan suatu proteksi tidak langsung dari individu yang pernah terinfeksi dan sudah imun kepada individu yang rentan. Sehingga mereka yang kebal saat terpapar virus bisa melindungi yang tidak kebal. Misalnya, saat kita keluar rumah, kemudian kita terinfeksi dari SARS-CoV-2. Tapi karena kita misal sudah punya kekebalan, kita tidak terinfeksi dan juga tidak menularkan orang lain yang rentan, yang ada di rumah, misalnya ada orang tua kita gitu. Di sekitar kita ada populasi yang rentan, akhirnya tidak menularkan. Nah, ilustrasinya bisa digambarkan dari gambar yang ada di bawah itu. Pada naive population, gambar orang yang merah itu adalah contoh orang dengan yang sudah terinfeksi SARS-CoV-2. Kemudian dia kontak dengan orang sekitarnya yang warna biru, itu berarti orang-orang yang belum mempunyai kekebalan terhadap SARS-CoV-2, baik secara alami maupun buatan. Sehingga ketika kontak, akhirnya orang-orang tersebut terinfeksi. Dan orang terinfeksi dan bisa menularkan yang lain. Ketika dia berjalan pergi ke tempat yang lain, kemudian kontak bersama orang-orang yang lain, akhirnya menularkan lagi, orang yang ditularkan menularkan lagi ke orang lain, sehingga akhirnya sangat banyak orang-orang yang bisa terinfeksi dari suatu penyakit. Kemudian gambar yang di bawah itu menunjukkan suatu keadaan herd immunity. Jadi 70% dari populasi itu sudah memiliki imunitas. Nah, ketika ada seseorang yang memiliki sudah terinfeksi dengan suatu infeksi virus yang warna merah itu, nah, ketika dia bertemu dengan orang lain, kemudian ada kontak dengan orang-orang lain di sekitarnya, dia kontak dengan orang-orang yang warna kuning itu adalah orang-orang yang sudah memiliki imunitas. Kemudian yang biru tadi yang belum memiliki imunitas. Jadi ketika dia kontak dengan orang yang sudah memiliki imunitas, itu tidak terjadi transmisi penyakit. Sehingga orang yang kontak dengan orang yang terinfeksi tadi tidak terinfeksi dan tidak juga menularkan ke orang lain. Jadi orang di sebelahnya yang kuning itu tidak tertular gitu. Jadi kan terproteksi gitu individu yang rentan tadi oleh orang yang sudah imun gitu. Mungkin sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa cukup jelas ya. Selanjutnya, ya, jadi herd immunity itu istilahnya pertama kali digunakan pada tahun 1923. Pada tahun 1930, A.W. Hendrick dalam epidemiologi campak di Baltimore menunjukkan banyak anak yang imun terhadap campak. Jadi itu di grafik yang di bawah, gambaran suatu laporan kasus campak di Amerika Serikat tahun 1938 hingga 2019. Pada tahun 1938 tampak lonjakan kasus campak sampai dengan 900.000 laporan kasus, dan kemudian pada tahun 1963 keluar lisensi dari vaksin campak dengan coverage levelnya mencapai 90%. Dan tampak laporan kasus yang menurun. Nah, ini adalah contoh herd immunity yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat akibat suatu paparan infeksi buatan, yaitu melalui vaksinasi. Lanjut. Nah, saat ini pada COVID-19 kan memang vaksinnya belum ditemukan ya, masih dalam tahap penelitian. Jadi kalau misalnya kita mau mengharapkan herd immunity untuk COVID-19 ini berarti harus secara alami kan, karena vaksinasinya belum ada. Nah, jadi untuk kita bisa melakukan coba hitung-hitungan secara matematis ya, kalau misalnya kita mengharapkan adanya herd immunity dari kasus SARS-CoV-2 ini, misalnya kita menggunakan kriteria yang paling kecil aja, 70-80% orang penduduk yang terinfeksi SARS-CoV-2.
Jadi kita ambil yang paling kecilnya 70%. 70% dari 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 189 juta orang yang harus terinfeksi atau punya kekebalan terhadap SARS-CoV-2. Nah, dari penelitian itu, kita lihat di gambar yang segitiga sebelahnya, itu dari penelitian biasanya dari total kasus, biasanya 80%-annya, 86% kasus dengan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, itu kalau dihitung-hitung sekitar 163 juta orang yang tanpa gejala. Kemudian 11%-nya, sekitar 21 juta penduduk mengalami sakit ringan sampai dengan sedang, dan kemudian 3%-nya, yaitu sekitar 5,7 juta penduduk, mengalami sakit berat, sehingga perlu penanganan di rumah sakit, dan bahkan mungkin perlu ruangan khusus seperti ICU, isolasi. Selanjutnya, nah, lalu apakah resiko yang dapat ditimbulkan apabila kita mau mencoba herd immunity secara alami tadi? Yang kemungkinan yang dapat terjadi adalah ledakan kasus baru, kemudian kita bisa lihat ya di grafik yang di bawah itu, dari total kasus yang terkonfirmasi ketika meledak gitu ya, sangat banyak. Kemudian kapasitas pelayanan kesehatannya itu hanya di garis yang putus-putus itu. Akhirnya pasien-pasien yang ada di atas garis putus-putus, yang ada di atas kapasitas pelayanan kesehatan, banyak pasien yang tidak. Nah, akhirnya apa? Ketika banyak pasien yang tidak mendapat layanan kesehatan yang memadai, maka angka kematian bisa meningkat gitu. Ini adalah salah satu resikonya sih yang bisa kita dapatkan apabila kita mengharapkan herd immunity. Lanjut. Oh iya, mungkin untuk yang selanjutnya, ini materinya saya pause dulu sampai dengan di sini karena ada beberapa informasi penting yang akan disampaikan dari tim DM11, dan nanti akan ada slide materi lagi yang akan saya lanjutkan setelah informasi-informasi yang disampaikan oleh tim DM11. Dan selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Dr. Rara ya. Iya, kita skip dulu ya dok ya, maaf ya. Gimana nih buat teman-teman? Mungkin sudah banyak pertanyaan ya. Tapi sebelum bertanya, kita saksikan dulu ya, ada video dari 911. Terus, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya di kolom chat ya. Dan buat yang mau bertanya secara live juga bisa, silahkan. Saya mau tanya sedikit dulu nih, Dok Arini. Jadi menurut Dokter Arini itu penting nggak sih sebenarnya itu herd immunity? Ya, sebenarnya ya penting sih, karena kan herd immunity kan sebagai proteksi juga supaya tidak banyak supaya kita bisa memberikan proteksi untuk populasi-populasi yang rentan. Namun resikonya juga cukup tinggi juga. Jadi ya? Memang kalau sekarang kan mulai dilonggarkan ya PSBB, tapi kita tetap makanya harus dengan kita melanjutkan kehidupan, namun dengan menerapkan tatanan kehidupan normal baru nih, atau yang kita kenal dengan istilahnya new normal. Maka nanti akan kita bahas selanjutnya di materi selanjutnya ya. Oh iya, baiklah. Kalau begitu kita saksikan dulu ya video ini.
bukan hanya melihat dari sisi kejadiannya saja. Tidak semua kejadian itu menjadi bencana. Tidak semua gempa bumi itu menjadi bencana. Tidak semua tsunami itu menjadi bencana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia itu menjadi bencana. Jadi gempa itu adalah bencana yang jarang terjadi, tapi kalau terjadi sangat mematikan. Kepada DMII, MRI atau HCT yang telah men-sharing keilmuannya mengenai prosedur atau medical first responder. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, pada khususnya, dan buat nanti pada umumnya masyarakat luas yang akan kami buat pengetahuan ini. Wah, itu tadi ya videonya. Itu tadi videonya ya dari DMII 911, Disaster Management Office Indonesia, ya. Keren ya. Keren ya kalau misalnya ada bencana terus kita tahu bagaimana bisa menangani ya. Buat teman-teman yang baru gabung bisa di-mute dulu ya mikrofonnya. Oke, terima kasih. Jadi tadi itu dari 911 ya. Kita punya tagline nih, everyone is a lifesaver ya. Gimana Dok hari ini? Ya, bagus banget nih dari DM11. Ya, satu lembaga di ACT ya. Satu departemen di ACT maksud saya yang emang banyak mengedukasi masyarakat juga ya. Bagaimana cara penanggulangan bencana gitu. Jadi orang-orang punya skill dan punya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Iya benar. Mengingat Indonesia termasuk daerah yang ya bisa dibilang kaya ya, kaya akan hasil alam, tapi kaya juga sama ini ya bencananya. Jadi benar nggak bisa diatur ya. Jadi bagaimana kita bisa mengimprove diri kita, apakah kita mau jadi korban, nauzubillah ya, atau kita mau jadi penyelamat. Makanya di 911 ini mempersiapkan pelatihan-pelatihan ya buat teman-teman biar bisa jadi penolong untuk diri dan untuk beberapa orang atau banyak orang. Nah, Dok, ini buat teman-teman yang sudah mau bertanya ini, silahkan chat di grup chatnya,
Terus buat yang mau live juga bisa ini ya, bisa raise hand. Terus buat selanjutnya saya serahkan lagi ya ke Dr. Arini. Iya, silakan dilanjutkan, Dok. Iya, saya lanjutkan lagi ya tentang materi slide yang tadi. Mudah-mudahan sebelumnya teman-teman masih ingat ya. Jadi sekarang kita bahas tentang prinsip mitigasi bencana. Lanjut. Nah, jadi kan untuk meminimalisir suatu resiko itu kita harus menurunkan atau meminimalisir dari ancamannya, kemudian kita menurunkan atau meminimalisir kerentanan, dan kita juga harus meningkatkan kapasitas. Gimana tuh maksudnya? Jadi ancaman itu dalam hal ini adalah COVID-19 ini sendiri. Dan kerentanannya adalah, contohnya ada banyak nih, ada populasi yang rentan. Populasi rentan tuh apa aja sih? Ya itu tadi orang-orang, di antaranya orang-orang yang usianya di atas 60 tahun, kemudian punya penyakit penyerta, itu termasuk populasi yang rentan. Dan ada juga dari faktor sosial ekonomi budaya, kemudian faktor demografi, kemudian adanya kegagalan policy, kemudian attitude masyarakatnya, itu juga mempengaruhi faktor kerentanan. Dan jadi kita harus berusaha untuk meminimalisir kerentanan itu, dan mungkin juga banyak kerentanan lain yang belum saya bahas di sini juga. Terus kita juga harus meningkatkan kapasitas, yaitu dengan regulasi yang baik, yaitu dari pemerintah, dari pemegang kebijakan gitu ya, tentang penegakan hukum yang tegas misalnya, kemudian juga harus, tapi juga bukan hanya penegakan hukum aja, tapi juga harus edukasi ke masyarakat nih, supaya masyarakat itu bisa tahu dan mau untuk melakukan sesuai anjuran yang diedukasi, sesuai anjuran pemerintah gitu. Dan juga pembekalan skill atau keterampilan kepada masyarakat dan diberikannya sistem kesiapsiagaan sehingga masyarakat bisa siap gitu untuk menghadapi suatu bencana. Nah, ini salah satunya dari DM11 nih juga yang menyiapkan ini, memberikan edukasi, kemudian memberikan pelatihan tentang keterampilan dan kesiapsiagaan terhadap menghadapi suatu kebencanaan gitu. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai kerentanan itu, yaitu tentang populasi yang rentan. Jadi, ini grafiknya saya dapatkan dari covid19.go.id. Kita bisa lihat ya, dari kasus yang kasus positif, kemudian kasus yang dirawat, diisolasi, kemudian yang sembuh, dan yang meninggal. Dari kasus yang meninggal itu paling tinggi itu gambarnya kita lihat di pojok kanan itu yang ada kotak merahnya, itu sampai 43,2% kasus itu yang meninggal, yaitu pada pasien dengan usia di atas 60 tahun. Dan juga pasien-pasien yang memiliki riwayat komorbid atau penyakit penyerta. Apa aja tuh komorbid? Yaitu ada hipertensi, diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, kemudian ada penyakit paru obstruktif kronis, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, jadi kan memang COVID ini memang kalau tadi kita lihat di gambaran awal, grafiknya cenderung belum tampak melandai ya. Cuman memang kehidupan kan harus terus berjalan, karena banyak aspek juga dalam kehidupan, nggak cuma kesehatan, tapi juga satu sama lain itu saling berkaitan. Gimana seseorang juga harus mencari nafkah, kemudian pelaku usaha juga harus menjalankan usahanya, supaya karyawannya juga bisa kembali bekerja dan memiliki pendapatan. Jadi mungkin kita memang sudah harus mulai bergerak nih dari yang kemarin memang kita hanya di rumah aja, dan kita sekarang sedang berusaha untuk kita berada di fase transisi ya. Fase transisi ini untuk kita memulai sebuah tatanan kehidupan normal baru yang kita kenal dengan new normal. Jadi new normal itu definisinya merupakan sebuah tatanan kehidupan normal baru yang dipicu oleh keberadaan COVID-19, yang memungkinkan manusia untuk bisa hidup bersih dan sehat, menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk sosial, kemudian menjadi insan yang produktif, dan sehingga terciptalah suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera. Lanjut. Nah, tapi sebenarnya ini ada syarat-syarat juga nih dari WHO untuk
suatu negara menjalankan new normal dan meninggalkan kayak PSBB kemarin itu. Ini menurut kriteria WHO. Ada 6. Yang pertama adalah transmisinya telah terkendali. Itu bisa dilihat dari evaluasi kurva kasus COVID-19 yang tampak mulai melandai. Kemudian yang kedua adalah kapasitas layanan kesehatan mampu. Mampu dalam arti dalam pendeteksian, dalam tesnya, kemudian tracing-nya, kemudian treatment-nya atau pelaksanaan pada pasien-pasiennya. Yang ketiga adalah mengurangi resiko zona merah. Ya, ini perlu kerjasama yang baik antara masyarakat yang harus memiliki komitmen yang kuat untuk sama-sama bersama melawan COVID ini, kemudian fasilitas dari layanan kesehatan, dari kesiapsiagaan fasilitas dari laboratoriumnya, kemudian dari rumah sakit, dan juga pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Kemudian yang keempat adalah pencegahan di ruang publik. Jadi di sini harus ada protokol yang jelas untuk di ruang publik karena di situ tempat berkumpulnya banyak orang. Jadi harus ada alur protokolnya juga. Contohnya di tempat kerja. Di tempat kerja itu misalnya di lift gitu ya. Di lift bisa diatur bagaimana posisi orang, kemudian dibatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift, kemudian misalnya bisa diatur kebijakan untuk masuk kantornya bisa dibagi beberapa tim sehingga karyawan tidak datang dalam jumlah yang banyak secara bersamaan gitu. Kemudian bisa juga misalnya karyawannya dibagi dalam klaster-klaster, ada tim 1, tim 2, tim 3. Jadi sehingga misalnya ada amit-amit ada salah satu orang karyawan yang terinfeksi kemudian tidak menularkan ke seluruh karyawan gitu. Tapi dia terklaster hanya satu tim. Jadi ya contohnya seperti itu di tempat kerja. Dan kemudian di sekolah juga bisa diatur alur protokol, misalnya dari awal masuk dengan menggunakan harus cuci tangan dulu, atau misalnya dengan hand sanitizer, pengecekan suhu, dan sebagainya. Kemudian juga di angkutan publik, di terminal, di pasar, di mall, di hotel, dan objek wisata, dan lain-lain. Iya, saya lanjut ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa di-mute dulu ya. Ya, selanjutnya resiko imported case dapat ditangani, yaitu protokol, harus ada alur protokol yang jelas untuk keluar masuk Republik Indonesia ini melalui jalur darat, laut, dan udara. Kemudian masyarakat dilibatkan dalam protokol kesehatan. Nah, ini ya pentingnya sosialisasi, edukasi mengenai informasi COVID-19 ini, dan juga gimana sih caranya untuk menjalani tatanan kehidupan normal baru. Lanjut. Nah, jadi ini mungkin secara ringkas ya, new normal di aspek kesehatan. Di bidang yang lain mungkin banyak juga yang perlu ditelaah ya. Cuma ini di aspek kesehatan yang paling utamanya adalah perilaku hidup bersih sehat. Di mana perilaku hidup bersih sehat itu meliputi kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau misalnya kita di umat muslim kan dianjurkan untuk selalu menjaga, dan itu benar banget nih, di tatanan new normal ini itu sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Namun ditambah lagi sebelum wudhu kita cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, kemudian sesuai rekomendasi WHO, kemudian dengan durasi yang tepat juga, minimal 20 detik. Dan juga yang kedua adalah kita menjaga asupan gizi seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa untuk asupan buahnya, dan minum air putihnya juga harus lebih banyak. Kemudian olahraga yang teratur dan istirahat juga yang teratur supaya imunitas tubuh kita terjaga. Jaga daya tahan tubuh bisa dengan minum vitamin, kemudian juga berjemur di bawah sinar matahari. Nah, tentunya ini berjemur di bawah sinar matahari dengan aturan-aturan yang sesuai ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Menggunakan masker kain untuk semua orang, dan masker bedah dan masker N95 khususnya untuk tenaga medis saat bertugas di rumah sakit. Yang ketiga adalah dengan physical distancing. Jadi saat ini adalah salah satu tatanan kehidupan normal baru juga, kita harus selalu menjaga jarak
1,5 sampai 2 meter. Kemudian juga kita harus menghindari berada dalam kerumunan. Dan yang terakhir adalah etika batuk dan bersin. Jadi saat batuk dan bersin kita tutup menggunakan tisu atau juga ditutup menggunakan siku lengan bagian dalam, seperti yang tampak dalam gambar itu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulannya dari pembahasan kita di hari ini. Jadi herd immunity itu bisa didapatkan melalui infeksi yang alami atau juga melalui buatan, yaitu melalui vaksinasi. Dan pandemi COVID-19 ini memang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan menurut pendapat para ahli, virus ini mungkin bisa saja bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi life must go on, hidup kita harus terus berjalan. Oleh karena itu, kita harus memodifikasi gaya hidup kita dengan memulai hidup dengan tatanan normal baru seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Dan tetap perhatian khusus untuk populasi yang rentan. Jadi, kalau sekarang mungkin udah ada pelonggaran ya di fase transisi ini untuk PSBB, jadi untuk usia-usia produktif sih boleh mulai bekerja tentunya dengan protokol kesehatan yang khusus, tapi untuk populasi rentan disarankan tetap untuk di rumah saja dan lebih ekstra untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Kemudian kita juga harus jaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi misalnya walaupun kita berada di populasi yang bukan populasi rentan, kita berada di usia produktif, tapi kalau misalnya habis dari luar rumah, habis bekerja, kontak dengan orang lain, tetap sampai di rumah harus cuci tangan, menggunakan protokol-protokol yang tadi kita sudah bahas, ganti baju, kemudian mandi, baru misalnya kontak dengan orang yang ada di rumah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa, karena ya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, berikhtiar, dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk takdir kita akan seperti apa. Gitu. Jadi jangan lupa untuk kita selalu berdoa supaya kita bisa selalu terjaga. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada sahabat dermawan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi kepada moderator, Dr. Rara. Iya, jadi dok, ini bisa dibilang ya, mau tidak mau kita harus melanjutkan hidup ya. Karena tidak memungkinkan ya untuk isolasi terus-menerus. Itu ya dok ya? Ya. Jadi bisa dibilang dok, ini bukan sebenarnya new normal ya, tapi norma baru ya. Norma betul. Atau kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih bersih lagi ya. Kayak gitu ya dok ya? Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin ini ada video dulu ya dari DM11 ya. Ya. Tadi moderator bilang kita harus hidup lagi, maksudnya apaan? Tadi moderator bilang kita harus hidup, maksudnya apa? Everyone is lifesaver. Everyone is lifesaver. Nah, itu tadi ya, a lifesaver class. Jadi kelas dari DM11 untuk teman-teman yang ingin melatih skillnya ya untuk menghadapi bencana. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Untuk sesi pertama ini kita buka tiga penanya ya secara live.
Mungkin videonya bisa ditayangkan dulu, operator. Kepada saudara ini ya, saudara Irfan Garuda, boleh di-unmute dulu, saudara Irfan. Ya, silakan saudara Irfan Garuda. Ya, perkenalkan saya Irfan dari Kediri. Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Iya. Tentang herd immunity. Itu seorang yang telah terinfeksi virus atau terpapar virus, kemudian dinyatakan telah sembuh oleh tim dokter, dan setelah itu keluar dan bergabung ke masyarakat seperti sebelumnya, apakah herd immunity atau melakukan sharing kekebalan tubuh gitu atau imun kepada yang lain itu bisa dilakukan kepada mantan pasien gitu? Ya, seperti itu. Langsung aja saya jawab ya, soalnya takut lupa pertanyaannya ya. Iya, silakan Dok. Terima kasih. Mas Irfan dari mana nih? Dari Kediri. Oh, dari Kediri. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi untuk seseorang yang sudah terinfeksi, kemudian apakah dia menjadi kebal gitu ya? Jadi kalau menurut teorinya sebenarnya memang ketika seseorang terinfeksi virus, maka tubuh kan akan membentuk suatu antibodi ya, tadi yang sudah dijelaskan di slide. Mungkin bisa dibuka slide-nya tadi Mbak admin. Jadi kan tadi diproduksi sel kayak sel T, kemudian sel B gitu ya, respon antibodi yang untuk mengenali suatu virus tadi, untuk bisa melawan dan membunuh virus. Nah, tapi itu kekebalannya adalah untuk dirinya sendiri. Jadi nggak bisa kita transfer antibodi sih kalau untuk ke orang lain. Kecuali berarti, orang lain itu, orang lain itu mengalami adaptive immunity tadi, dia terpapar secara alami ataupun dia terpapar secara buatan melalui vaksinasi. Gitu. Berarti herd immunity masing-masing orang ya Dok ya? Terbentuknya? Ya, jadi pada masing-masing orang mengalami adaptive immunity, kemudian berkumpul dan terjadi suatu suatu kekebalan itu terjadi pada satu populasi, maka itu terjadi herd immunity. Ini udah banyak pertanyaan juga yang ada di kolom komen, mungkin bisa saya jawab sekalian juga aja kali ya Dok. Sekalian aja ya Dok. Bisa satu kali lagi nih Dok ya, secara live boleh Saudara Zaki Muhammad Faras? Bisa di-unmute? Bisa silakan ditanyakan. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter. Jadi gini, saya itu ada 2 pertanyaan ya. Pertama sih soal virus sama sistem imun di new normal atau herd immunity. Maksudnya kalau misalnya kepapar virus di lingkungan herd immunity atau new normal, si virus di sistem imunnya itu apa jadi dormant ya? Terus kalau misalnya virusnya dormant, apa masih ada potensi penularan secara droplet gitu? Karena kan ada refleks alami kayak bersin, batuk gitu kan. Itu kan bisa datang dari mana aja gitu, nggak selain flu. Yang dia bisa aja bawa patogennya dari mukus si dahaknya gitu. Nah, terus itu pertanyaan pertama. Terus soal pertanyaan keduanya soal dormansi virus sama anetuasi virusnya. Jadi kalau misalnya dalam setting new normal, berarti kan itu lingkungannya terkontrol. Dalam arti ada yang bisa keluar, ada yang enggak, dan segala macamnya. Nah, bisa nggak sih di dalam lingkungan yang sudah resisten, dia tuh diambil si virus yang dorman tadi untuk dianetuasi untuk pengembangan vaksin. Dan seberapa memungkinkan pengembangan vaksinnya bahkan bisa dikembangin di Indonesia. Nah, kurang lebih itu pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan yang pertamanya tadi gimana? Oh, maaf ya panjang. Panjang. Bisa diulang lagi. Iya, soal ini sih. Yang dorman tadi ya? Kalau misalnya imun, virusnya jadi dorman nggak? Terus kalau misalnya virusnya dorman,
dia masih ada potensi penularan nggak lewat patogen di mukus gitu kan? Karena kan virusnya dormant, dia beku di sel yang diinfeksi. Ya, jadi ini sampai sini dulu ya, biar nggak lupa. Jadi yang saya tahu sih, jadi gini, misalnya seseorang terpapar, kan dia terpapar SARS-CoV-2 ini, dia kan ada masa inkubasinya tuh ya, 14-28 hari. Dan di fase itu kan seseorang bisa, kalau misalnya dia punya kekebalan tubuh yang baik, makanya dia bisa jadi kayak OTG, orang tanpa gejala, karena respon imunnya tadi dapat memodulasi si virus ini supaya tidak menimbulkan suatu kerusakan atau sehingga tidak menimbulkan suatu penyakit yang berat gitu terhadap orang tersebut. Jadi orang tersebut orang tanpa gejala. Tapi di orang ini dia bisa menularkan ke orang lain. Makanya pada OTG tetap harus menjalani isolasi, self-isolation, isolasi mandiri, tidak kontak dengan orang-orang lain karena dia memang bisa menularkan. Dan ketika sudah lewat fasenya, biasanya di 14 hari itu, kan dicek lagi tuh titer kalau misalnya kalau yang udah positif kan biasanya di swab tenggorokan. Di swab tenggorokan itu kan akan dilihat ada atau tidaknya si virus di orang tersebut. Biasanya sih kalau yang saya tahu emang dia udah negatif ya hasilnya gitu. Jadi tapi seseorang bisa aja karena emang ini virus yang benar-benar baru, walaupun teorinya kalau infeksi virus harusnya seseorang itu menjadi kebal, tapi dia memang tetap bisa virusnya bisa reinfection, dia terinfeksi lagi atau reaktivasi karena memang si virusnya sebenarnya masih ada, namun dalam jumlah yang sangat kecil di dalam tubuhnya sehingga tidak menimbulkan gejala, gitu. Oh, oke. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk yang kedua, pengembangan virusnya untuk vaksinasi ya. Ya. Jadi kan memang sekarang pengembangannya pun juga sudah dilakukan demikian ya, tapi saya nggak tahu kalau di Indonesia udah sampai mana. Tapi kalau yang saya tahu di luar negeri sih sudah sampai tahap 2, kalau nggak salah saya juga kurang paham juga, tapi memang belum dirilis ya. Jadi memang virus ini diambil virusnya, kemudian dimakan gitu untuk nanti diuji ke manusia, tapi belum sampai di tahap itu sih. Sebenarnya pertanyaan keduanya tuh lebih ke, jadi di virus-virus yang tadi kontak dengan sistem imun yang udah kebal, dia tuh sifatnya udah dilemahkan nggak sih? Atau sebenarnya masih sama bahayanya? Untuk virus SARS-CoV-2 menginfeksi seseorang yang udah kebal gitu ya? Ya, dia virusnya jadi dilemahkan nggak? Kan kalau dilemahkan, kalau common sense-nya kan itu bisa dipakai buat vaksin. Dianetuasi ya? Dari vaksinasi atau dia virus baru? Terpapar alami maksudnya? Terpapar alami, ya. Ya, jadi kalau misalnya virus terpapar alami, ya sama aja virus SARS-CoV-2-nya dengan struktur SARS-CoV-2 yang lain. Cuma yang perbedaannya adalah kondisi tubuh seseorang itu. Jadi di kondisi dalam tubuhnya sudah ada antibodi atau kita sebutnya dengan mungkin tentara-tentara, kita udah siap, tentara yang siap siaga, udah kenal sama si virusnya sehingga bisa lebih cepat dikenali dan lebih cepat dimakan dan ditangani dan dibunuh sama sel-sel antibodi kita sendiri. Gitu. Oh, boleh terakhir nggak? Satu lagi. Jadi penasaran nih sama antibodinya. Berarti kan kalau antibodinya udah improve, itu bisa direplikasi nggak? Soalnya kan antibodi kan dari sel B di darah putih ya, B cell. Nah itu bisa jadi kayak ada donor antibodi atau gimana? Soalnya pengen memahami ini sih imunitas. Sebenarnya itu masih dalam penelitian juga ya. Kemarin kalau saya nggak salah baca juga dari pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa ya, yang disuruh donor ke rumah sakit ya, serum plasma darahnya, tapi setahu saya sih masih dalam tahap penelitian ya, belum ada yang resmi gitu bahwa kita bisa mendonorkan imunoglobulin kepada orang lain gitu. Mungkin nanti di masa depan bisa aja itu bisa ditemukan gitu. Karena kan untuk dari donor satu orang ke orang lain perlu cross check juga, kayak kita donor darah kan banyak hal-hal yang perlu disamakan ya, soalnya bisa terjadi respon penolakan yang jadi menimbulkan respon peradangan juga gitu kan. Jadi alih-alih membuat suatu kekebalan kita malah bikin keadaan yang tambah parah. Jadi ini sebenarnya masih dalam tahap penelitian sih setahu saya. Tapi seenggaknya dalam new normal sel darah putihnya spesimennya jadi banyak. Ya,
Jadi memang kan ada tuh grafiknya, kapan sih kekebalan kita itu terbentuk, ada yang namanya imunoglobulin M. Jadi kalau mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang udah pernah menjalankan rapid test. Di rapid test kan yang alatnya kayak tes seperti itu, kelihatan ada kontrolnya, kemudian ada IgM tulisannya, kemudian ada IgG ya. Jadi IgM itu menunjukkan satu imunoglobulin M, dan kemudian IgG adalah imunoglobulin G. Itu adalah suatu titer antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Imunoglobulin M itu yang fase akut, yang terbentuk pada saat fase akut. Itu biasanya pada hari ke-7 sampai 10 itu titernya mulai meningkat. Kemudian imunoglobulin G itu menunjukkan kita sudah pernah terpapar dalam waktu yang lama, bisa dia bertahan, dia naik di waktu hari ke-20 ya tingginya, kemudian bisa bertahan sampai dengan 4 tahun. Oke. Ya, baik, itu aja. Ya, terima kasih, Bu Dok. Mudah-mudahan jawab. Oh, jawab berbagai macam bidang sih. Baru ya. Baru ya Dok ya, jadi memang penelitiannya masih sedang berlangsung ya. Masih terus dikembangkan ya tentang COVID-19 ini, karena memang virusnya kan jenis yang sangat baru ya. Entah itu tentang infeksi juga ya Dok ya. Katanya sih dengar-dengar emang strain-nya banyak ya Dok ya. Jadi bisa jadi satu orang itu bisa terkena beberapa kali ya Dok. Itu sih masih terus dipelajari ya. Iya betul. Karena memang si virus ini kan juga dia termasuk dari jenis yang RNA single stranded. Jadi dia karakternya sangat mudah bermutasi, sangat mudah untuk berubah wajah, sehingga bisa saja dia tidak dikenali oleh sel-sel antibodi di tubuh kita, sehingga bisa saja seseorang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ataupun dari strain yang lain. Benar Dok ya. Berarti penerapan kebijakan kesehatan publiknya benar-benar harus stop penyebarannya sih, supaya dia nggak mutasi ya. Iya benar. Semangat ya teman-teman relawan. Perlu multidisiplin keterlibatan. Kita lanjut ya untuk penanya ketiga ya. Penanya ketiga boleh Saudara Yulian. Silakan di-unmute. Silakan ditanyakan pertanyaannya kepada Dokter hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Dok, tadi ada presentasi tentang skill. Skill di sini yang dimaksudkan skill dari masyarakat, skill saja, knowledge saja atau skill. Banyak saya jumpai misalnya penggunaan masker kain yang tadi juga di presentasi dokter itu dipakai mulai pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu, tidak diganti-ganti. Artinya knowledge-nya belum dapat dan tidak ada edukasi dari pemerintah misalnya. Baik juga kita jumpai misalnya banyak bekas masker di pinggir jalan yang dibuang gitu saja, atau bahkan di industri itu ditempatkan di tempat sampah yang sama. Itu juga kita ngomongnya knowledge-nya masyarakat kita belum nyampe. Bahkan sempat beberapa waktu lalu beredar di grup WA, takut ikutan rapid test atau swab test, petugasnya nggak ganti-ganti APD-nya. Sarung tangannya itu buat megang alat-alatnya itu dari awal sampai selesai itu. Jadi kekhawatiran ini yang justru malah timbul dari sebagian masyarakat mau ke arah new normal, ke arah kehidupan baru atau ya apapun namanya. Seperti itu Dok. Ya, jadi emang untuk sosialisasi edukasi itu ya tentang knowledge juga dan skill juga. Memang itu perlu peran serta banyak pihak ya, tidak hanya dari tenaga medisnya aja, dari kita sebagai masyarakat juga perlu juga, karena kan memang semua orang perlu teredukasi. Dan sejauh ini ya memang apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain ya kita harus bisa lakukan, dan ini adalah waktunya kita untuk bisa berbuat sama. Jadi kalau misalnya memang ada orang lain yang ternyata knowledge-nya masih kurang, bisa kita berikan informasi juga. Dan sejauh ini ACP juga, saya juga sebagai project leader dari social media. Kalau mau di luar aja, Dok. Sudah mengedukasi sekitar 80.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia
kami terus melakukan sosialisasi edukasi. Tentunya pemerintah memang tidak bisa sendirian ya dalam menanggulangi COVID-19 ini. Perlu peran serta kita semua untuk bisa saling peduli dan bisa saling memberitahu juga informasi-informasi yang benar, dan tidak ikut menyebarkan hoax-hoax juga, karena pasti banyak banget ya di grup-grup WA keluarga gitu, banyak banget informasi-informasi, arus informasi begitu deras. Sebarkan kalau Anda jangan berhenti di Anda gitu-gitu, itu biasanya ada informasi-informasi yang kurang valid. Itu makanya kita sebagai orang-orang yang mungkin lebih well educated bisa mengedukasi juga orang-orang sekitar untuk stop sebar hoax, stop kekhawatiran, tapi kita berikan informasi yang baik gitu. Untuk penggunaan masker kain, tadinya kan pada fase awal-awal dari pandemi ini kan dikatakan memang masker kain itu tidak efektif ya. Tapi akibatnya apa? Jadi orang berbondong-bondong untuk menyerbu beli masker bedah gitu, masker medis yang padahal ternyata itu sebenarnya ada petugas-petugas medis yang lebih membutuhkan itu karena lebih beresiko karena kontak erat dengan pasien-pasien COVID. Dan akhirnya diteliti lagi ternyata masker kain pun cukup efektif untuk mencegah penularan. Bukan kita tidak tertular dari orang, tapi kita tidak menularkan ke orang lain. Jadi droplet kita tidak muncrat ke orang lain. Jadi masker kita melindungi orang lain dan masker orang lain melindungi diri kita. Tapi tentunya masker kain hanya efektif nggak sampai sehari, nggak sampai 7 hari juga dalam seminggu ya. Jadi harus tetap dicuci tiap hari, ganti gitu ya. Paling nggak kita punya 6 masker, jadi bisa ganti-ganti tiap hari. Gitu. Kemudian masker bedah pun juga nggak bisa tuh, walaupun masker bedah yang 3 lapis itu nggak bisa juga dipakai terus-terusan. Dia hanya efektif sekitar 8 jam penggunaannya. Gitu. Jadi memang perlu peran kita semua, dari Mas Julian juga bisa mungkin membantu mengedukasi masyarakat sekitar juga. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ya, betul ya dok ya. Jadi bukan cuma tenaga medis ya yang mengedukasi ataupun pemerintah dan lain-lain. Kita pribadi pun bisa. Ya dok ya? Iya, betul. Buat yang tenaga medis, soal APD ya, sepertinya kita menggunakan APD itu 1 orang 1 pasien deh. Ya dok ya? Kalau misalnya kita melakukan tindakan dok ya? Ya, jadi memang itu sebenarnya tergantung juga sama ketersediaan fasilitas juga ya. Karena kan memang APD itu sekarang harganya sangat mahal, kemudian juga barangnya cukup langka juga. Jadi memang ya gimana ya, banyak aspek sebenarnya mempengaruhi suatu keadaan ini gitu. Tapi memang mungkin tenaga medisnya daripada nggak pakai sama sekali juga gitu ya, jadi dia juga bisa berisiko terpapar, jadi apa boleh buat gitu. Gitu. Makanya ini banyak banget sahabat dermawan juga yang mensupport ACP. Saya juga ikut terlibat juga dalam timnya dalam menyalurkan bantuan APD kemarinnya. Sudah banyak banget rumah sakit, fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang bisa dapat bantuan support tenaga medis karena dari bantuan sahabat-sahabat dermawan yang baik-baik ini. Untuk sesi penanya yang pertama ya, untuk sesi pertama 3 penanya udah ya secara live. Ini kita buka sesi yang kedua. Ini kita live aja lagi dok ya, nggak apa-apa ya dok ya? Iya boleh. Saya boleh dibantu ini nggak dicatetin gitu pertanyaannya, soalnya saya agak lupa gitu orang. Oh iya. Suka skip. Ya, ini buat ini ya. Pak Syaiful Anam, boleh di-unmute dulu mikrofonnya? Silahkan. Siap. Terima kasih. Saya Syaiful Anam dari Tangerang. Selamat sore Dr. Arini. Selamat sore Bapak Syaiful Anam. Iya. Ini kan sementara ini berita tentang COVID ini kan sudah mendekati tahap, ya kalau menurut saya sudah mulai agak aman kan Tangerang. Karena PSBB-nya sudah mulai dilonggarkan. Yang jadi pertanyaan saya, kan banyak sekali yang sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi sudah sembuh. Sedangkan obat maupun vaksin sampai hari ini belum ditemukan. Terus kenapa
pengobatan yang secara resmi oleh dokter tidak disampaikan kepada masyarakat. Selama ini berita-berita yang berkembang itu hanya katanya, bahkan ada selebaran-selebaran yang hoax atau bagaimana. Kadang-kadang kita sebenarnya pengobatan mengobati secara mandiri tentang bahaya COVID ini, sehingga yang sedang beredar gitu loh. Jadi maksud saya itu kenapa sih pemerintah tidak memberikan penjelasan resmi, oh obatnya kayak gini, yang contoh-contoh yang sudah sembuh. Itu aja, dapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Anam. Pertanyaannya bagus banget. Jadi memang untuk pengobatannya tidak bisa diumumkan kepada masyarakat karena memang sebenarnya memang obatnya ini belum ada. Jadi selama ini pengobatan yang dilakukan adalah untuk meminimalisir gejala yang timbul supaya tidak terjadi perburukan gitu. Dan ini juga untuk satu orang dengan orang yang lain obatnya itu tidak bisa sama rata gitu. Kayak misalnya orang demam minum Panadol aja gitu. Tapi kalau di COVID ini nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dipukul rata karena setiap orang bisa memiliki gejala yang berbeda dan keluhannya berbeda, usianya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, kemudian dia ada riwayat penyakit yang berbeda juga. Jadi aspek-aspek itu dipikirkan gitu oleh tenaga medis. Jadi misalnya kita nggak bisa sembarangan ngasih obat A terhadap orang yang memiliki misalnya riwayat gangguan irama jantung gitu atau gangguan penyakit jantung. Jadi nggak bisa kita ngasih sembarangan ngasih suatu obat A gitu karena obat ini bisa menimbulkan efek samping pada orang tersebut sehingga bisa menyebabkan suatu perburukan gitu. Jadi nggak bisa disamakan Pak memang antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Dan kemudian untuk memberikan terapi juga memang tidak bisa untuk dari pemerintah atau misalnya dari Kemenkes untuk memberikan sosialisasi edukasi ke masyarakat awam gitu karena kami sebagai tenaga medis itu ada kuliahnya itu cukup lama untuk bisa memberikan suatu terapi dari dokter umum aja bisa 5,5 sampai 6 tahun kemudian lanjut lagi spesialisasi misalnya ada yang 6 tahun juga dan ada lagi subspesialisasi itu khusus kita mempelajari untuk memberikan suatu terapi kepada masyarakat terapi kepada pasien maksudnya. Jadi memang karena ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa dipukul rata gitu Pak. Jadi memang dikhawatirkan apabila misalnya diinformasikan secara luas kepada masyarakat tentang obat-obatnya adalah ini, nanti masyarakat bisa beli bebas tanpa terus kemudian melakukan terapi sendiri tanpa paham bagaimana cara obat itu bekerja, bagaimana efek samping obat itu terhadap dirinya. Kemudian malah tambah membahayakan gitu. Jadi memang nggak bisa Pak. Nah untuk paling yang bisa disosialisasi adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa mencegah, kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan apabila terjadi perburukan tetap dianjurkan ke dokter dan ke fasilitas kesehatan. Mungkin demikian jawaban saya Pak. Jadi intinya untuk obat khusus masalah COVID sendiri belum ada, cuman yang biasanya misalnya ada dia sudah penyakit paru-paru, nah itu yang diobati itu paru-parunya gitu ya. Ya, jadi memang ada obat-obat antivirus yang diberikan, kemudian ada juga ada regimen-regimen khusus yang diberikan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit penyerta, contohnya penyakit paru-paru tadi, ya itu tetap kita berikan juga obat-obat untuk penyakit parunya supaya tidak terjadi perburukan juga gitu. Misalnya pada pasien dengan asma ya terjadi penyempitan di saluran pernafasannya sehingga dia nafasnya berat, maka kita berikan obat khusus di pasien itu untuk melebarkan saluran pernafasannya gitu. Itu salah satu contohnya. Oke. Terima kasih Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah jelas ya. Ini Dok, ada pertanyaan dari Adis. Waktu dan durasi yang ideal untuk berjemur di bawah matahari itu kapan? Karena beragam opini yang tersebar. Iya. Jadi untuk berjemur itu mungkin kita juga perlu pembahasan satu sesi sendiri ya, karena cukup panjang. Tapi saya coba jelaskan secara singkat di sini. Kan waktu itu sempat viral juga beredar bahwa berjemur yang bagus itu di atas jam 10 sampai jam 2 siang.
berjemur yang bagus itu di bawah jam 10, berjemur yang bagus itu di bawah jam 8. Nah, sebenarnya jam berapa sih yang benernya gitu. Nah, saya sudah pernah juga ikut seminarnya juga, seminar mengenai hal ini, jadi tentang efek sinar matahari terhadap tubuh kita. Jadi memang benar bahwa sinar matahari itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita karena bisa meningkatkan vitamin D dalam tubuh. Tapi jam berapa yang benernya, yang berbeda-beda keadaannya di setiap daerah. Jadi tergantung dari posisinya kita ada di mana nih. Kalau misalnya kita antara di Jakarta, kemudian tadi ada yang di Papua, mungkin jam 8 di Jakarta itu beda ya panasnya dengan jam 8 di Papua gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia. Tergantung kita berada di wilayah mana. Nah, itu ada satu alat pengukurannya sendiri. Untuk berjemur itu yang baik adalah di UV index yang moderate di sekitar 3-5. Itu yang amannya, di UV index. Jadi kita lihat kalau mau berjemur, lihat UV index-nya. Gimana sih caranya lihat UV index? Itu sekarang sih udah ada ya di aplikasi-aplikasi handphone yang smartphone, yang generasi sekarang gitu, atau kita bisa juga download di App Store gitu, ada tuh aplikasinya untuk melihat UV index. Jadi kalau misalnya ini di handphone saya juga ada, kita nggak perlu, kalau di saya nggak perlu download aplikasi lagi, kita bisa lihat nih di weather-nya, itu ada, mungkin nanti bisa saya tunjukin ya ke teman-teman. Bentar. Ya, bisa kelihatan nggak ya? Ini di aplikasi ada di handphone. Udah masuk dalam handphone. Pokoknya di aplikasi cuaca itu bisa tampak tuh UV index-nya. Sekarang di jam itu ada berapa kadarnya. Nah, yang aman itu antara di UV index 3 yang paling aman. Biasanya kalau di Jakarta itu jam 9-an, dan kita nggak lama-lama juga, itu bertahap dilakukannya. Jadi misalnya hari ini kita lakukan jemur 5 menit, kemudian besok kita lakukan jemur 10 menit, kemudian besoknya 15 menit, maksimal sampai 15 menit aja. Jadi jangan sampai kita merah, sampai kebakar gitu, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena efek sampingnya kalau kita berjemur terlalu lama juga, dia justru malah menurunkan imunitas kita dan bisa menimbulkan efek samping yang lain, contohnya misalnya kanker kulit dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap berjemur, tetap menggunakan kaidah-kaidah yang tepat. Salah satunya dengan mempertimbangkan tadi UV index-nya dan berada di mana kita, di wilayah mana kita, gitu. Iya. Jadi jumlah paparan kulit yang terpapar itu juga berpengaruh juga. Jadi sebenarnya sinar matahari ini untuk mengaktifkan vitamin D ya, yang ada di dalam tubuh ya. Iya, betul. Jadi bukan sinar mataharinya membunuh virusnya ya, tapi sinar matahari ini mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita, jadi merubah provitamin D menjadi vitamin D. Kemudian si vitamin D ini berguna dalam metabolisme, dalam proses metabolisme tubuh kita, sehingga membentuk satu sistem imunitas di tubuh kita. Gitu. Selain matahari, vitamin D bisa didapat dari makanan juga ya, Dok ya? Iya, betul banget. Jadi banyak juga sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin D, itu ada contohnya kayak ikan-ikan gitu, ikan salmon gitu ya. Dan banyak deh, bisa dilihat ya gampang sekarang di internet, di Google gitu ya, sumber-sumber vitamin D ya gitu, yang bisa didapatkan dari makanan. Iya, jadi nggak harus maksa, Dok ya, bilang harus jemur. Jadi kalau misalnya punya penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya ada kelainan kulit gitu, ya jangan dipaksa berjemur juga kali ya, Dok ya. Ya, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu juga yang nggak bisa di bawah sinar matahari, atau misalnya ada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat tertentu yang bisa dia ada efek sampingnya fotosensitivitas gitu, jadi dia tidak bisa berjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu jangan dipaksakan juga. Jadi nggak semua orang bisa berjemur di bawah sinar matahari, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, tentang pendonoran plasma darah yang sudah sembuh. Ini mirip-mirip ya. Mirip tadi sama pertanyaannya Mas Zaki ya. Ya. Itu memang masih diteliti ya, jadi belum ada yang pasti bahwa itu bisa mengobati ya. Ini, Dok, ada lagi, ini apakah new normal dari Waladi? Apakah new normal ini bisa dibilang bisnis kesehatan? Aduh, gimana nih, Dok?
Terima kasih ya Mas Waladi, dari mana nih? Apakah new Terima kasih normal atas ini pertanyaannya. kesehatan? Iya. Jadi gini, memang kan COVID-19 ini karena efeknya global ya, pandemi ini di seluruh dunia gitu. Jadi memang dampaknya itu sangat luas dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia aja. Jadi apa ya? Ya setiap kejadian tuh pasti ada peluang juga untuk orang lain untuk bisa mengambil manfaat dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya sih ya bebas aja sih orang mau berpikir apakah ini, misalnya ada yang percaya teori konspirasi, ada yang percaya ini bisnis, ada yang percaya atau apa gitu. Sebenarnya sih bebas-bebas aja ya. Saya juga tidak berani menyalahkan, tidak berani menjudge juga. Cuma kalau saya pribadi, fokusnya kita pada upaya kita untuk bisa memberikan solusi untuk bisa keluar dari masalah ini, memutus rantai penularannya, mencegah ini terjadi sesuatu yang lebih parah gitu, menjaga diri kita dan menjaga orang lain di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap ini adalah bisnis kesehatan, ya silakan saja, tapi jangan sampai kita terjebak dalam bisnis kesehatan itu. Jadi kan sebenarnya ya kalau orang mau memanfaatkan situasi sih ya bisa-bisa aja ya gitu. Cuma kita jangan sampai terjebak dalam situasi itu. Karena mungkin contohnya kayak kemarin sempat masker itu agak langka banget. Kemudian banyak masker impor dari luar negeri, dari suatu negara lah gitu ya. Jadi dianggap negara itu yang mengambil keuntungan yang besar. Tapi kan sebenarnya sekarang sudah ditemukan lagi bahwa masker itu tidak hanya harus masker bedah, tapi kita bisa dengan masker kain untuk orang-orang masyarakat biasa. Dan masker kain sudah diproduksi juga oleh UMKM, banyak juga kan, dan cukup efektif juga, sampai 70% efektivitasnya bisa memutus rantai, bisa mencegah penularannya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mensiasati itu gitu. Yang penting fokus kita adalah upaya gimana kita untuk mengurangi kerentanan, menurunkan ancaman, dan meningkatkan kapasitas kita. Gitu. Ya, ini bisa dibilang kan namanya wabah ya, Dok ya. Ini masalah kita bersama gitu. Kalau tidak teratasi ya yang celaka ya kita semua. Jadi ya memang harus kerja sama kita semua nih dalam upaya menyelesaikan wabah ini. Dok, ini ada yang mau nanya secara live nih, atas nama Nur Ramadan. Silakan, Kak Nur Ramadan. Boleh dinonaktifkan mute-nya? Di-unmute? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Dok. Saya Ramadan dari MRI Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam, Mas Ramadan dari Kalimantan. Pertanyaan saya sih sebenarnya ini. Mungkin jadi pertanyaan juga bagi teman-teman tentang penggunaan multivitamin untuk menjaga kesehatan kita selama pandemi COVID-19. Aman nggak sih Dok, multivitamin itu dikonsumsi secara terus-menerus? Itu yang pertama. Kemudian, pertanyaan kedua, gimana cara kita mengedukasi masyarakat? Saat ini kan banyak nih masyarakat yang masih pergian keluar daerah dan begitu kembali ke daerah asalnya, dia tidak melaporkan diri ke fasilitas kesehatan setempat. Jadi banyak orang-orang yang mungkin tidak terpantau sampai saat ini. Itu aja sih, Dok. Untuk konsumsi multivitamin, tentunya setiap konsumsi zat kimia itu pasti ada efek sampingnya ya, entah jangka pendek atau jangka panjang. Jadi sebenarnya yang paling baik itu adalah asupan vitamin kan sebenarnya nggak hanya harus dari suplemen, tapi kita bisa dapatkan juga dari makanan, kemudian makanan yang tadi gizi seimbang, dari sayur-sayurannya, dari buah-buahannya, itu kan juga terkandung vitamin dan mineral, dari asupan air putih yang cukup gitu, kemudian berjemur di bawah sinar matahari. Jadi itu udah kita udah bisa mendapatkan sumber vitamin ya. Tapi kalau misalnya pada keadaan-keadaan yang khusus, misalnya kita lagi aktivitasnya cukup berat, kemudian tenaga medis yang kontak erat sama pasien COVID gitu, itu diperbolehkan konsumsi vitamin dengan dosis yang sesuai gitu. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, apa tadi ya, lupa?
cara untuk mengedukasi masyarakat yang sampai saat ini kadang masih bepergian keluar daerah dan begitu kembali ke daerah asalnya tidak melapor ke fasilitas kesehatan. Itu kan membuat ini nih, kita yang di daerah yang saya sendiri sebagai tenaga medis kadang kewalahan nih ngadepin masyarakat yang kasarnya gimana ya, ngeyel kayak gitu loh. Ya, itu tadi pentingnya kita untuk itu ya, kerjasama yang kuat ya dari komitmen masyarakatnya, kemudian juga dari penguatan layanan kesehatannya juga, dan juga yang paling penting adalah dari kebijakan pemerintah setempat juga, law enforcement-nya gimana nih, penegakan hukumnya. Tentunya harus tegas. Ada upaya-upaya misalnya kayak masuk ke Jakarta tuh sekarang kan dicek harus ada SIKM gitu, kemudian dia misalnya harus bawa hasil rapid test-nya dulu atau hasil PCR-nya gitu. Nggak bisa orang sembarangan keluar masuk suatu daerah. Jadi ada suatu peran yang penting dari 3 aspek itu, dari masyarakat, kemudian dari layanan kesehatan, dan juga dari pemerintahnya. Jadi memang semuanya berperan sangat penting sih dalam rantai penularan ini. Ya, ini ada satu lagi dok, untuk dosis yang aman untuk penggunaan multivitamin. Dosis penggunaan yang aman sebenarnya berbeda-beda ya, kayak vitamin C kan bisa sampai 1 kali 500 mg sampai 1000 mg sehari. Kemudian macam-macam sih, berbeda jenis vitaminnya, berbeda juga dosisnya. Jadi tergantung nanti vitaminnya mau apa, tapi biasanya nggak lebih dari 1 kali sehari. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya dok, ini ada lagi nih yang resen nih dari Samsung S8. Ini Samsung S8, namanya S8. siapa? Bisa di-unmute, silakan bertanya. Halo, Samsung S8? Nggak ada ya? Ini dok, ada juga pertanyaannya nih. Di Papua tidak diizinkan new normal. Di situ yang positif di Papua sangat banyak, dan mungkin lebih spesifik soal gimana nih ini new normalnya. Karena artinya gini dok ya, mungkin pertanyaannya banyak yang positif, terus tidak diizinkan new normal. Gimana tuh dok? Agak membingungkan ya. Bentar, saya coba, ada pertanyaan ya di itu ya. Dokter mau tanya nih bahwa di Papua tidak diizinkan new normal, di situ yang positif sangat banyak. Dan apa tuh ya? Oke, jadi sebenarnya memang kebijakan itu kan berbeda-beda di suatu daerah karena memang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut ya. Kalau misalnya memang di daerah tersebut masih sangat tinggi angka kejadian orang-orang yang terpapar COVID-19, memang mungkin sebaiknya memang jangan dilakukan new normal dulu, nggak bisa dilakukan pelonggaran dulu, karena memang kalau misalnya dilakukan pelonggaran mungkin bisa semakin banyak lagi yang terpapar, dan layanan kesehatannya juga kan di Papua mungkin cukup terbatas ya untuk ketersediaan tenaga medisnya, ketersediaan fasilitas di rumah sakitnya. Jadi memang mungkin pemerintah setempat juga dengan menilai aspek-aspek tersebut nggak bisa langsung memberlakukan new normal gitu, karena takutnya semakin banyak orang yang terpapar, terinfeksi, tapi tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Akhirnya nanti bisa angka kematian bisa meningkat, dan nanti pemerintah daerahnya juga yang akan kewalahan untuk menanggulanginya gitu. Jadi memang kondisi-kondisi new normal, kemudian pelonggaran PSBB itu nggak bisa disamaratakan di setiap daerah gitu. Semangat ya yang tinggal di Papua. Saya belum pernah sih ke Jayapura, gimana juga kondisinya di sana. Cuma waktu saya di Agats, saya pernah ke Asmat di sana. Itu kan susah banget ya transportasinya. Saya harus ke mana tuh, dari Jakarta ke Kalimantan, transit ke Timika, kemudian dari Timika harus naik pesawat kecil, pesawat baling-baling ke Agats. Kemudian di Agats itu sampai situ harus naik speedboat lagi 2 jam baru sampai di Agats. Berat banget, dan di situ hanya ada 1 RSUD dengan dokternya juga mungkin tidak terlalu banyak juga ya yang saya tahu di sana, tenaga medisnya gitu, dokter perawat dan lain sebagainya itu
Terus di sana juga hanya satu RSUD, kemudian dia membawahi banyak kabupaten-kabupaten gitu yang harus nyebrang lagi pakai speedboat, itu bisa 2 jaman gitu. Saat itu saya dari Agats saya nyebrang lagi ke distrik-distrik, diantaranya adalah distrik Siret. Distrik Siret itu di Yausakor ya, 2 jam dari Agats. Itu hanya ada satu puskesmas, dan di puskesmas tersebut tidak ada dokter sama sekali. Bahkan kepala puskesmasnya aja itu kesmas, orang dari kesehatan masyarakat. Kemudian tenaga medisnya hanya ada perawat-perawat dan bidan. Itu pun didatangkan dari Toraja, jadi perantauan semua. Gitu, tidak ada dokter sama sekali. Jadi saat itu saya sempat ditawarin tuh, kalau mau dokter bertugas di sini nanti dikasih rumah dinas, dikasih kendaraan dinasnya adalah speedboat. Aduh, oke, tinggal. Luar biasa sih. Saya kalau nggak punya keluarga sih nggak apa-apa, cuma ibu saya udah teriak-teriak, masalahnya di sana nggak ada sinyal sama sekali. Sinyal tuh satu garis aja nggak ada. Mau telepon aja nggak bisa, susah. Jadi kita kayak harus bener-bener, itu saya di sana 3 hari nggak kontak sama orang di Jakarta gitu ya. Ibu saya udah khawatir banget gitu, karena takut saya dimakan buaya atau tenggelam di lautan gitu. Jadi bener-bener saya cari sinyal itu, saya harus dari rumah dinas di puskesmas itu, saya jalan cukup jauh, kemudian saya harus manjat pohon beringin, ada satu titik yang kita nggak boleh bergerak, itu handphonenya ditaruh untuk kita bisa dapat sinyal gitu. Jadi bukan berarti telinganya dokter yang telinganya yang HP nyamperin, ya? bukan handphone yang nyamperin telinga kita. Jadi istilahnya GSM, geser sedikit menghilang gitu sinyalnya. Sinyal GSM itu benar-benar saya alamin di Asmat. Jadi saya salut banget untuk tenaga medis, perawat dan bidan yang merantau ke sana, yang mau bertugas dan berjuang di sana, itu luar biasa banget mereka. Kadang untuk merujuk pasien dari sangat dedikatif sekali, dari satu distrik untuk merujuk ke RSUD harus bawa speedboat, harus kadang speedboat kita kandas, harus dorong speedboat, bisa ngerujuk pasien pagi sampai di RSUD Agats itu sore, dan pasiennya udah meninggal di tengah jalan. Bisa kebayang? Akhirnya dia balik lagi. Jadi memang berat banget kondisinya tuh, luar biasa sih. Jadi teman-teman yang di Papua, Mas Arief Novianto ya, ini semangat ya, dan mudah-mudahan bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat di Papua. Salut ya. Ini Dok, ada pertanyaan dari Kak Angga nih, katanya syarat dan indikator untuk menuju new normal. Sebenarnya udah tadi ya, Dok, mungkin Kak Angganya telat masuk, tapi bisa di-review lagi sedikit, Dok ya. Boleh? Syarat, ditampilkan aja slide-nya sekalian. Ya, operator mungkin ya, bisa ditampilin slide-nya. Tadi ada syarat new normal dari WHO. Syarat new normal. Ya. Oke, ini adalah syaratnya normal COVID-19 menurut WHO. Jadi tadi sudah kita bahas ya, cuma kita ulas lagi secara singkat. Ada 6 aspek ya yang disyaratkan dari WHO itu. Yang pertama adalah transmisinya telah terkendali. Transmisi telah terkendali kita lihat dari evaluasi kurva kasus COVID-19 yang tampak mulai melandai. Kemudian dari aspek yang kedua adalah kapasitas layanan kesehatan yang sudah mumpuni. Dari tesnya, kemudian tracing-nya, kemudian gimana menata laksana pasien yang sudah terkonfirmasi, kemudian yang sakit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi resiko zona merah. Yang ini tadi perlunya keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, komitmennya harus kuat, kemudian layanan kesehatan fasilitasnya juga harus baik, laboratoriumnya juga untuk pemeriksaannya, dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus jelas aturannya dan apa sanksinya apabila ada orang yang melanggar gitu. Kemudian pencegahan di ruang publik itu ada alur protokol yang jelas yang diterapkan
disesuaikan dengan ruang publik masing-masing, misalnya di tempat kerja, di sekolah, angkutan publik, terminal, pasar, mall, hotel, objek wisata, dan lain-lain. Gitu. Kalau di tempat kerja, contohnya tadi yang sudah saya jelaskan ya, misalnya karyawannya dibagi dalam klaster-klaster, tim 1, tim 2, tim 3. Jadi ketika satu orang terinfeksi, maka tidak semua karyawan harus diisolasi, tapi hanya satu tim aja yang diisolasi, dan tim lainnya bisa tetap bekerja. Kemudian diatur di regulasi untuk misalnya jam kedatangannya tidak berbarengan, jadi tidak orang bareng-bareng datang di jam yang sama, kemudian di dalam lift juga diatur jumlah yang masuk, kemudian posisi menghadap berdiri dalam lift juga itu diatur gitu. Kemudian di sekolah, di angkutan publik dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah resiko imported case dapat ditangani, yaitu protokol keluar masuk Indonesia melalui jalur darat, laut, dan udara itu harus cukup ketat ditegakkannya, aturannya dan sanksinya. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat dilibatkan dalam protokol kesehatan, karena memang ini melibatkan semuanya ya, melibatkan seluruh penduduk di seluruh dunia. Jadi sosialisasi, edukasi, informasinya harus terus dilakukan untuk semua lapisan masyarakat, terutama juga, jadi bukan hanya, kalau kita beruntung mungkin dapat sinyal, bisa akses internet gitu, jadi bisa ikut webinar-webinar kayak gini, tapi bagi orang-orang yang mungkin ada yang juga yang nggak punya TV, jadi kita harus sosialisasi edukasi ke orang itu secara langsung gitu. Kemudian gimana sih tentang tatanan kehidupan normal baru gitu juga, itu perlu disosialisasikan kepada orang-orang semuanya. Jadi masyarakat emang harus dilibatkan gitu. Jadi semuanya bisa tahu, semuanya punya keterampilan, dan semuanya bisa mau untuk menerapkan, merubah sikap dan perilakunya dalam menanggulangi COVID-19 ini. Mungkin itu. Ya benar ya, jadi ini walaupun sebenarnya syarat dari WHO itu belum benar-benar sesuai harapan ya. Ya, terus mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Sebenarnya kita itu udah pantas belum ya untuk new normal? Udah pantas gak sih new normal ini? Tapi kan ini aspeknya ya melibatkan banyak ya dok ya. Jadi apa yang bisa kita perbuat lah ya gitu ya dok ya. Kita lakuin aja gitu yang terbaik. Dari medis pun sosialisasi itu sudah dilakukan di berbagai daerah ya dok ya. Bahkan teman-teman itu sampai harus pakai APD lengkap untuk dia bisa tiap hari ke pelosok untuk sosialisasi. Jadi mending sih kita melakukan hal-hal yang baik gitu, yang berguna daripada kita menghujat saja begitu ya dok ya. Iya. Lebih baik kita menyalahkan lilin daripada saling menyalahkan. Asik. Kegelapan ya dok ya, daripada ngutuk kegelapan. Dok, ini ada yang mau live nih dok, penanya dari saudara Angga. Saudara Angga silahkan di-unmute. Oke. Sudah kak? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dok mau tanya nih, tadi kan tentang ada pertama promosi 911 DMI. Nah, pertama apakah 911 DMI ini bisa bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah atau ke kampung-kampung begitu? Kalau di Papua kan belum ada toh. Masih Mas Arief yang ada di Papua. Kebetulan juga kami sama dari sana. Apakah bisa, misalnya khusus wilayah Sulawesi, bisa diundang? Kalau bisa diundang, syarat dan ketentuannya bagaimana? Itu yang pertama. Silakan dijawab dulu, dok. Mas Andi Angga ini dari mana ya? Saya dari Papua, cuman sekarang karena tidak bisa pulang di kampung. Oh, di mana? Sulawesi? Tetangga sama Dokter Rara. Oh, di Makassar. Ya. Jadi untuk DM11 mungkin ada dari tim DM11 yang bisa lebih paham untuk menjawabnya ya. Kalau menurut saya sih bisa aja. Setahu saya ada program yang
Everyone is a Lifesaver itu juga roadshow keliling Indonesia ya, tergantung di mana ada permintaannya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengajukan permintaan ya, Dok, ya? ke tim DM11, kemudian nanti bisa didatangi oleh tim DM11 gitu ke sana. Saya juga mau kok kalau diundang. Oke. Ke Asmat aja mau, ke Rohingya aja saya bersedia kok sebagai relawan. Untuk yang DM11 kemarin Pak Wayu sudah datang. Oh tuh, kata Mas Arief Novianto sudah datang ya DM11 ya? Iya, dari direkturnya Pak Wayu Novian. Wow, luar biasa. Pak Wahyu yang sudah datang langsung ya. Siap. Ada lagi Kak Angga yang mau ditanyakan? Kebetulan ini Kak Angga ini ya pernah ikut Lifesaver Class juga di Makassar. Jadi katanya mau bawa Lifesaver Class-nya itu sampai ke Papua. Gimana Kak Angga? Betul. Ada pertanyaan lagi Kak Angga? Sebenarnya tanggapan, bukan menemukan, dan sedikit terkait yang Mas Arief tadi tanyakan, dan terkait dengan new normal di Papua. Nah, di Papua sendiri kemarin hari Rabu sudah rapat Forkopimda, Wakil Gubernur dan Forkopimda itu PSBB diperpanjang sampai akhir bulan ini ya. Kalau saya tidak salah, karena keputusannya saya belum baca. Saya cuma surat SK Gubnya belum saya baca, sudah ada tapi belum dibaca. Itu sampai 1 bulan. Jadi PSBB-nya diperpanjang sampai 1 bulan. Nah, kenapa di Papua kita belum khusus daerah Papua secara umum belum kita berlakukan new normal? Karena itu tadi timbul pertanyaan, sudah pantaskah kita untuk melakukan itu, sementara perilaku masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi protokol. Nah, seperti yang kita lihat, khususnya yang kita ini yang usia produktif, anak-anak yang usia produktif 20 sampai 40 tahun, itu masih banyak yang melakukan perkumpulan di daerah Papua ini. Sehingga pemerintah masih melakukan pelarangan atau pembatasan. Bahkan di Jayapura itu ada jam aktivitas sampai jam 2. Nah, sampai jam 2 siang. Jadi di atas jam 2 tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas lagi, kecuali aktivitas darurat. Nah, betul kata dokter tadi bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat terbantu, dan masyarakat sendiri kalau istilahnya anak Papua jangan kepala batu. Nah, sudah dikasih tahu nggak boleh ngeyel. Nah, itu. Sehingga pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah-langkah untuk memperpanjang PSBB karena melihat dampaknya, walaupun masih sangat sedikit yang tidak sebanyak kota-kota lain atau provinsi lain. Papua termasuk tidak banyak ya yang positif, tidak banyak yang positif COVID-19 ini. Namun karena tidak banyak itu, ada penilaian dari daerah bahwa untuk menjangkau pelayanan tes seperti tes rapid test itu sangat susah, apalagi kalau di pedalaman seperti kata Dokter Arin tadi, ke Asmat, ke Agas saja butuh proses yang sangat panjang. Belum kalau kita ke daerah Pegunungan Tengah,
Yang ada yang tidak bisa dijangkau kendaraan harus kita jalan kaki naik gunung. Nah, itu yang sehingga pemerintah memperpanjang dan terus melakukan edukasi dan pemeriksaan. Gitu. Nah, itu saja mungkin sedikit dari kita Papua. Kebetulan saya pernah juga menjadi petugas pemerintah di sana, dan kemarin mau kembali ke sana belum bisa karena COVID, sehingga saya harus mengajukan resign untuk kontrak saya tidak diperpanjang sampai saya kembali lagi ke kantor mengajukan surat kantor. Berarti pulang kampung ya? Iya, pulang kampung dulu. Pulang kampung dulu, Kak. Jadi itu Kak yang terkait dengan Papua. Kenapa bisa sampai kita masih belum new normal? Karena itu perilaku masyarakat sebagian besar masih belum banyak yang teredukasi, dan jangkauan pemerintah untuk melakukan tes ke kampung-kampung itu masih sangat susah dan butuh biaya yang besar untuk melaksanakan. Berarti kembali lagi ya ke kebijakan pemerintah ya Dok ya tadi ya. Terima kasih sharingnya Mas Andi Angga. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Bisa langsung ditanyakan lewat aplikasi ini ya, Instagram DM11 ya. Bisa langsung bertanya di situ, atau kalau memang mau juga bisa langsung di chat aja CP-nya ya. Nah, karena berhubung juga waktu sudah ini ya, sudah jam 3 lewat, kalau di Makassar sih udah jam 4 lewat ya. Ya terasa ya kita ngobrol ya. Iya, seru ya Dok ya artinya. Sebelum menutup sharing session ini, kami ada video lagi ya. Boleh mungkin kakak operator ditampilkan ya videonya buat teman-teman. Silakan menyaksikan. Oh, bukan video ya? Oh, poster acara. Oh iya, ini ada poster acara untuk besok ya. Ini ada acara penyusunan rencana kontingensi penanganan bencana alam di masa pandemik COVID-19. Ini ya, kegiatannya nanti hari Sabtu tanggal 6 Juni. Besok ya. Ini narasumbernya Kang Ujang. Ini buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti webinar ini bisa langsung hubungi CP-nya. Bisa juga langsung klik link pendaftarannya ya. Mungkin buat teman-teman yang berminat bisa di-capture dulu. Atau posternya ini ada di ini juga di Instagram DM11. Oke, untuk kesimpulannya, jadi herd immunity ini bisa kita peroleh secara langsung, bisa juga secara vaksinasi ya Dok ya, tapi untuk sementara belum ada vaksinasinya. Jadi entah new normalnya ini sudah sesuai harapan atau tidak, mau tidak mau kita tetap harus ini ya, terus hidup gitu istilahnya Dok ya. Jadi untuk mensiasatinya tadi sudah dijelaskan sama Dokter Arini kiat-kiat untuk hidup bersih dan sehat. Jadi bisa dibilang ini kita memasuki norma baru juga ya. Sebenarnya new normal, tapi belum benar-benar normal ya Dok ya.
Jadi kita memasuki tahap norma-norma baru, etika-etika apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari, seperti itu. Mungkin sekian ya sharing session kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Arini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Dermawan di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat di kolom chatnya mungkin banyak sekali pertanyaan yang belum dapat terjawab karena keterbatasan waktu. Bisa nanti mungkin di DM ke teman-teman di DM One atau bisa juga DM Instagram ke saya juga boleh @arini_retno. Bisa Dok, sangat bisa Dok ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya ucapkan semoga tetap sehat, tetap menjalankan ini ya perilaku hidup sehat. Terima kasih. Ditutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ketemu dokter. Di Papua. Ya. Oke, insya Allah. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Belum ada yang keluar. Belum mau keluar ya semuanya. Udah boleh di live ya? Iya, silakan. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam.